merupakan mahasiswa dari program studi Administrasi Publik Angkatan 2022 Universitas Padjadjaran. Sebelum kita memulai video ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rima Mustika Azahra dengan NPM 1701110020059. Halo, saya Muhammad Yusri dengan NPM 1701102270001. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Marata Fidianti Praitno dengan NPM 1701110220016. Halo, perkenalkan nama saya Rahma Naza Amalia dengan NPM 1701110220017. Halo, nama saya Graciela Febrianti Briliana Setiawan, NPM 1701110220028. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Samuel Febriano Sinurat dengan NPM 1701120200066. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai topik yang relevan dan juga penting dalam bidang administrasi publik, yaitu statistika dalam konteks administrasi publik. Sebagai seorang administrator, pemahaman terhadap data dan statistik tentulah sebuah hal yang sangat diperlukan. Dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana statistika diterapkan dalam pekerjaan oleh seorang administrasi publik dan mengapa pemahaman terhadap data yang ada itu sangat penting dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan yang efektif. Dengan adanya statistika, memungkinkan seseorang yang profesional dalam bidang administrasi publik untuk membuat keputusan yang berbasiskan kepada bukti yang tepat, efisien, serta terarah. Baik itu dalam merancang kebijakan publik, mengevaluasi program, atau mengelola anggaran negara. Data statistik memainkan peranan yang sangat krusial. Melalui video ini, kami berharap dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai pentingnya penggunaan statistika dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik. Baiklah, mari kita mulai video ini untuk lebih memahami bagaimana statistika dapat membantu kita dalam merancang kebijakan yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selamat menyaksikan! Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita membahas mengenai apa sih itu statistika. Menurut Sujana 1975, statistika merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, dan penganalisisannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilakukan. Dan menurut Johnson dan Bhattacharya 1987, yaitu ilmu pengetahuan dan metodologi untuk perencanaan proses pengumpulan, penganalisisan, dan penyajian interpretasi data, serta pengambilan kesimpulan, serta generalisasi berdasarkan data tersebut. Selanjutnya, apa sih statistika dan statistik? Statistika merupakan secara umum yaitu ilmu pengetahuan dan metodologi untuk perancangan proses, pengumpulan data, penganalisisan, dan penyajian interpretasi data, serta pengambilan kesimpulan atau generalisasi berdasarkan data tersebut. Nah, statistik merupakan ukuran atau nilai yang diperoleh dari pengukuran sebagian atau elemen yang ada di populasi sampel. Nah, statistik merupakan kumpulan data bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang mendeskripsikan suatu fenomena yang ada di persoalan tersebut. Statistika ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, statistika deskriptif, dan yang kedua, statistika induktif. Nah, statistika deskriptif sendiri merupakan suatu analisis data yang dilakukan hanya berupa penggambaran dan penyajian data yang dimiliki, tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi untuk batasan atau kelompok yang lebih luas. Sedangkan statistika induktif merupakan suatu analisis data yang dilakukan tidak hanya berupa penggambaran dan penyajian data yang kita miliki, namun juga membuat penaksiran atau pendugaan nilai atau keadaan dengan batasan yang lebih luas. Oke, di sini saya akan menjelaskan pentingnya statistika dalam administrasi publik. Oke, statistika adalah alat yang sangat penting dalam administrasi publik. Mengapa demikian? Karena statistika membantu pemerintah dalam membuat keputusan yang berbasis data. Bayangkan jika kebijakan yang diambil tidak berdasarkan pada fakta yang akurat. Tentu saja, hasilnya tidak bisa efektif dan bahkan merugikan masyarakat. Melalui statistika, kita bisa menganalisis data, mengevaluasi program, dan merencanakan kebijakan yang lebih tepat. Contoh penerapannya adalah dalam program kesehatan, pendidikan, atau pengurangan kemiskinan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah yang ada dan merancang solusi yang lebih tepat sasaran. Itulah pentingnya statistika dalam administrasi publik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis data statistik dalam konteks administrasi publik. Jenis data statistik sendiri itu terdapat dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.
Data kuantitatif sendiri merupakan data yang berupa angka. Data ini misalnya dapat berupa data tingkat pengangguran, data jumlah penduduk dalam suatu wilayah, dan data jumlah penerima dari bantuan sosial. Data ini mudah dihitung dan mudah dianalisis menggunakan teknik statistik yang lebih sederhana. Misalnya, kita dapat menghitung bagaimana rata-rata penghasilan penduduk dalam suatu wilayah. Selanjutnya yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dengan menggunakan angka. Data ini contohnya seperti kualitas pelayanan atau kepuasan masyarakat terhadap program yang dicanangkan oleh pemerintah. Meskipun data ini sulit untuk diukur, namun data kualitatif sendiri merupakan data yang penting karena dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial dalam sebuah masyarakat atau perspektif dari sebuah masyarakat. Saya akan menjelaskan mengenai statistika deskriptif dan induktif dalam administrasi publik. Untuk menganalisis data, ada dua jenis statistika yang sering kita gunakan, yaitu statistika deskriptif dan juga statistika induktif. Statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang sudah ada. Contohnya, kita bisa menghitung rata-rata penghasilan masyarakat, distribusi usia penduduk, atau persentase penerima bantuan sosial. Teknik ini mudah dipahami dan memberikan gambaran umum yang jelas tentang situasi saat ini. Di sisi lain, statistika induktif lebih kompleks dan digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi dari data yang ada. Misalnya, kita bisa menggunakan analisis regresi untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pengangguran dengan efektivitas suatu kebijakan. Selain itu, uji hipotesis sering digunakan untuk menguji apakah kebijakan yang diterapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, penerapan statistika dalam konteks administrasi dapat digunakan salah satunya dalam evaluasi kebijakan publik loh. Misalnya, bagaimana kita menilai keberhasilan program bantuan langsung tunai maupun program keluarga harapan. Nah, untuk itu kita perlu menganalisis data sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diterapkan. Contohnya, apakah ada perubahan signifikan dalam tingkat kemiskinan sesuai dengan target, atau bahkan ada tingkat pendapatan keluarga setelah menerima bantuan tersebut. Tadi itu merupakan salah satu contoh penerapan statistika dalam menilai efektivitas program yang dijalankan pemerintah. Selain itu juga, evaluasi statistik dapat digunakan untuk memahami apakah suatu kebijakan berfungsi sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau tidak. Dengan menganalisis data, kita bisa membuat kesimpulan yang lebih objektif mengenai dampak dari kebijakannya. Selanjutnya, ada tantangan dalam penggunaannya di dalam ilmu administrasi publik. Meskipun statistika sangat berguna, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam penggunaannya di bidang administrasi publik. Salah satunya adalah kualitas data. Jika ada data yang digunakan tidak akurat atau tidak lengkap, hasil analisisnya bisa sangat bias. Tantangan lain adalah mengukur variabel yang sangat kompleks. Banyak masalah dalam administrasi publik yang sulit untuk diukur dengan angka, seperti kepuasan masyarakat atau kualitas pelayanan. Ini membuat analisis statistik menjadi lebih sulit dan membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam. Selain itu, ada juga resiko interpretasi data yang salah. Tanpa pemahaman yang tepat, hasil statistik bisa disalahartikan dan digunakan untuk membuat keputusan yang tidak tepat. Oleh karena itu, dalam bidang administrasi publik kita harus sangat berhati-hati dalam menginterpretasi data dan hasil analisis, sehingga hasil analisis yang kita dapatkan bisa sangat akurat dan membantu dalam membuat keputusan. Oke, dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, secara keseluruhan didapatkan sebuah kesimpulan. Statistika adalah alat yang sangat penting dalam administrasi publik. Melalui penggunaan data yang akurat dan teknik analisis yang tepat, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih efektif dan berbasis bukti. Meskipun adanya tantangan dalam pengumpulan data dan analisis data, manfaat yang didapat sangatlah besar, terutama dalam evaluasi kebijakan dan perencanaan program yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi setiap ahli administrasi publik untuk memahami dasar-dasar statistika dan cara penggunaannya dalam pekerjaan mereka. Sekian video dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan Lupa like, Komen, and share. See you!